Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter @chillbanana313. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kebun Jengkol. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini kisahku saat mengikuti Jumbara di salah satu tempat yang sangat angker. Tempat bekas pembantaian PKI terbesar yang pernah terjadi di kotaku. Apa kalian termasuk siswa atau siswi yang dulu atau sekarang pernah aktif di kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Bukankah kegiatan ekstrakurikuler begitu menyenangkan? Harusnya sih. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau mengikutinya, bukan? Aku termasuk anak yang gemar mengikuti kegiatan-kegiatan tambahan di luar jam wajib pelajaran sekolah. Salah satunya PMR. Aku terbilang aktif saat menginjak bangku SMP. Kalau pramuka ada yang namanya jambore. Di PMR disebut dengan Jumbara, Jumpa Bakti Gembira. PMR untuk tingkatan SMP disebut dengan PMR Madya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Hanya saja aku pernah mengalami kejadian mistis tidak terlupakan saat mengikuti salah satu kegiatan akbar di dalamnya. Ini kisahku saat mengikuti Jumbara tingkat Madya dan Wira di salah satu tempat yang sangat angker. Tempat bekas pembantaian PKI terbesar yang pernah terjadi di wilayah K. Di sana, di Kebun Jengkol. Semua nama tokoh, julukan, istilah disamarkan untuk menjaga privasi. Sejak subuh aku begitu bersemangat ke sana kemari, sibuk mempersiapkan sisa perbekalan yang belum sempat aku selesaikan tadi malam. Terkadang aku berteriak pada ibu, bertanya tentang barang-barang apa yang lupa aku letakkan. Di tengah kesibukannya menyiapkan bekal makanan, ibu tetap cekatan mencarikan apa yang aku maksud. Mata ibu juga luar biasa sekali. Begitu mudah menemukan apa yang tidak bisa aku temukan sedari tadi. Sekali lagi ku telusuri perlengkapan perang yang akan kugunakan selama 7 hari nantinya. Topi, slayer, badge, pin, buku saku, buku materi, rompi, seragam 3, baju olahraga, sudah siap semua, ucapku pada diri sendiri. Kulihat jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6.35 pagi. Aku menepuk dahi membodohi diri. Kurang 15 menit lagi aku harus sudah sampai di sekolah. Karena tepat jam 7 pagi harus sudah berangkat ke bumi perkemahan. Pasti udah mulai ini pengarahannya. Aku menyesali sifat buruku yang suka ngaret ini. Kudengar suara ibu yang lantang mengomel tentang angka jam dari luar kamar. Dengan tergopoh-gopoh aku masukkan kembali barang-barangku serampangan ke dalam ransel. Sisanya seperti topi dan slayer langsung kupakai saat itu juga. Suara klakson berbunyi beberapa kali. Seusai mencium tangan ibu Taksim, kulihat muka sangar bapak yang sudah menunggu di atas motor sedari tadi. Aku menunduk sembari bersungut-sungut menaiki motor Astrea bapak. Tidak berani menatap wajahnya. Bapak kebalikanku, tipe orang yang tidak suka menunggu dan berlaku ngaret. Dan benar saja, di lapangan sekolah sudah berkumpul para PMR Madya yang membentuk barisan 3 banjar. Kebetulan sekolah kami terpilih mewakili kecamatan untuk acara Jumbara tingkat sekabupaten kali ini. Aku berlari, melempar ransel dan beberapa barang bawaanku sembarangan di belakang barisan, lalu menyusup di antara mereka. Sudah mulai dari tadi? Tanyaku sambil mengatur nafas yang masih ngos-ngosan. Ya sudah dari tadi, Des. Kamu kok sering telat sih? Aku meringis dan menunjukkan 2 jari, simbol perdamaian pada temanku Joko. Tidak lama kemudian kedua pembina kami membubarkan barisan. Di sana kami berkumpul pada masing-masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya.
di mana diantaranya bertugas untuk menata sekaligus mengumpulkan perlengkapan kemah dan lomba. Ini benar jadi ke sana? Apa namanya? Kebun jengkol? Tanyaku pada Joko sembari memasukkan tali-tali tandu ke dalam kantong tas perlengkapan. Ya jadi, lah mau di mana lagi? Kok aku baru denger ya? Apa menurutmu di sana memang banyak jengkolnya? Baunya gimana ya? Nggak tahu ya, Des. Aku juga belum pernah ke sana. Das. Kamu kira aku monyet? Dari tadi mulutmu kalau manggil nggak sopan bener. Memang kamu kayak monyet. Spontan kutonyor kepala Joko yang kurang ajar sekali itu. Tidak lama kemudian kendaraan transportasi kami yang berupa pick up dan truk datang. Kami semua pun bergegas menaikkan barang-barang di atas pick up. Sedangkan anggota PMR Madya SMP 1 yang berjumlah lebih dari 20 orang beserta sang pembina menaiki truk kemudian. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai di bumi perkemahan kebun jengkol. Karena lokasinya yang masih masuk kota, kupikir kami akan berada di wilayah yang ramai. Tapi pemikiranku salah. Ternyata truk memasuki wilayah perkampungan. Bahkan kondisi topografinya lebih terpinggir dari desaku. Jarak rumah penduduk pun masih jarang-jarang. Yang kulihat hanya hamparan kebun-kebun tebu di samping kanan kirinya, bukan jengkol juga. Jalanan pun belum beraspal. Laju truk tampak bergoyang-goyang menguji keseimbangan kami. Lalu truk memasuki wilayah mirip hutan. Aku melihat rimbunan pohon tinggi yang cukup padat. Tidak lama kemudian truk melewati sederet bangunan rumah tua bergaya Belanda, seperti Wisma. Mataku menyipit saat menatap seorang gadis, sepertinya sebaya denganku. Ia berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang berwarna pirang kecoklatan, hidung mancung, wajah kecil, kulit putih pucat, memakai pakaian terusan berwarna kuning dengan rok model mengembang. Ia menatapku teduh. Ia cantik sekali, tapi kenapa pucat? Gadis kecil itu sepertinya memergokiku yang terus menatapnya. Ia pun menyunggingkan senyum seraya melambaikan tangan. Aku yang seolah terhipnotis dengan mata birunya membalas lambaiannya. Lalu bola mataku bergerak menatap caranya berdiri. Gadis bermata biru itu berdiri seolah mengambang beberapa senti di atas tanah rerumputan. Aku merasa aneh, namun tetap berpikiran positif. Mungkin menginjak batu, batinku kemudian. Joko, ada bule cantik. Mana? Joko melongok, mengintip sekitar. Ya sudah lewat, bodoh. Alah, kamu bohong. Mana ada bule di daerah pelosok gini? Gak percaya ya sudah, jawabku sambil mencibir pada Joko. Tidak sampai 500 meter akhirnya kami sampai juga di bumi perkemahan. Di sana sudah berjejer bermacam-macam kendaraan lain dan tenda-tenda yang sudah didirikan. Jumbara PMR dibuka dengan meriah seusai mendapat sambutan pidato dari Bapak Bupati. Disusul dengan pidato lanjutan dari Ketua PMI Rayon Jawa Timur dan PMI Kabupaten. Acara terakhir adalah pembacaan susunan kegiatan dan lomba jumbara selama sepekan dari ketua acara. Meski PMR Madya tingkat SMP dan Wira tingkatan SMA bergabung dalam satu acara, namun lomba tetap diadu sesuai tingkatannya. Setelah rentetan acara sambutan yang panjang itu usai, seluruh peserta jumbara yang belum sempat membuat tenda dipersilakan membangun sesuai pembagian lokasi sekolah masing-masing. Kebetulan tenda kelompokku mendapat tempat tepat di pinggir jalan. Matahari yang menyingsing terik pada awalnya perlahan-lahan mulai turun menenggelamkan diri. Para pembina mulai memberi arahan di mana seharusnya kami bisa membersihkan diri, dengan kata lain mandi. Di dekat area perkemahan terdiri 5 bilik kamar mandi tua. Temboknya berlumut dan sekitarnya sudah ditumbuhi semak belukar yang cukup lebat. Ternyata antrian sudah memanjang seperti gerbong kereta api. Kurasa kelompok kami terlanjur telat mengantri. Lalu beberapa kakak panitia acara memanggil kami yang terlihat kebingungan. Mereka pun mengarahkan kami ke mobil pick up. Menurut mereka kita bisa mengantri mandi di Wisma. Jaraknya tidak lebih dari 500 meter. Di sana kamar mandinya lebih banyak. Kuliah juga sudah banyak pick up yang mengangkut anak-anak lain sudah berangkat.
Tidak sampai 5 menit kami sudah sampai. Kulihat bangunan rumah Belanda yang kulewati tadi. Entah karena waktu sudah memasuki sore hari, wisma ini terlihat cukup menakutkan dibanding tadi. Lagi-lagi kami menemui antrian yang sudah memanjang. Aku dan temanku menggerutu kesal. Sudah hampir 1 jam aku mengantri di salah satu bilik kamar mandi cewek. Namun antrian itu tidak kunjung habis. Kulihat langit sudah berubah warna makin gelap. Tiba-tiba tantri salah seorang teman kelompok menarikku keluar barisan. Aku sempat marah karena dia menghancurkan barisan antrian yang kudapat dengan susah payah. Tantri pun memberi penjelasan. Ada sebuah kamar mandi di kamar lantai 2. Daripada kamu kelamaan ngantri, nggak kelar-kelar antriannya. Dengan ragu aku pun mengikuti langkah tantri. Kami melewati lorong wisma, lalu menaiki selasar anak tangga yang terbuat dari kayu di pojok ruangan. Sampailah kami di sebuah ruangan yang kuduga memang kamar, karena di sana terdapat ranjang besi tua, lemari, meja, dan kursi model lama. Kulihat 2 orang gadis berdiri mengantri di depan pintu. Benar kata tantri, dengan begini kami bisa selesai mandi lebih cepat dan segera mengikuti kegiatan jumbara di malam hari dengan tepat waktu. Tidak butuh waktu lama, tinggallah aku dan tantri di sana. Tantri meminta masuk kamar mandi duluan karena ia bilang perutnya mendadak mules. Kini aku sendiri di kamar itu. Ya meskipun tidak benar-benar sendirian karena ada tantri di dalam sana. Hawa dingin pelan mulai menelusup di sela-sela ventilasi, merambati kulit, membangunkan bulu kuduk. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku bukan indigo, hanya saja aku sangat peka dalam merasakan hal-hal di luar nalar logika. Mungkin karena di rumah aku sudah terbiasa dengan hal-hal gaib dari barang-barang antik milik bapak. Sayup-sayup ku dengar seseorang bersenandung. Aku menajamkan pendengaran. Benar ada suara seseorang yang sedang bernyanyi, lirik, namun bernada riang. Tok tok, Tan, kamu nyanyi ya? Tanyaku setengah berteriak. Ah, apaan? Kamu nyanyi kan? Enggak, jawabnya lantang. Rasa khawatir mulai menggelayuti. Tan, cepetan kalau mandi, gak usah lama-lama kayak Putri Ayu. Lagi, ku dengar suara nyanyian itu semakin dekat, semakin jelas. Hening, kurasakan sekelebat bayangan melesat melewatiku. Dadaku berdegup kencang. Suara gayung berdebur keras dari dalam kamar mandi mengisi keheningan suasana di dalam kamar. Terdengar suara langkah kaki berlari kecil, seperti bolak-balik melewati luar kamar. Aku semakin menunduk. Bibirku bergerak membaca surat-surat pendek yang aku hafal. Langkah kaki itu terdengar semakin kencang suaranya. Kret. Ada seseorang yang duduk di atas ranjang besi di belakangku. Aku tahu karena di rumah juga memiliki ranjang besi lama yang sama. Setiap ada yang menaikinya, akan terdengar suara besi berderit dan bergerak. Aku melirik, tidak benar-benar berani menoleh. Meski sekilas, kulihat seorang gadis berambut panjang duduk di atas sana. Kakinya mengayun-ayun secara bergantian. Dan kau telah berjanji padaku untuk selalu hidup dan semati. Ia menyanyikan lirik lagu itu dengan suara lirik. Aku terkesiap, namun tetap kubaca doa-doa tanpa terputus. Tidak lama kemudian sosok itu beranjak dari tempatnya, berdiri dan berjalan mendekatiku. Aku semakin menunduk. Hawa sedingin es menerpa punggung belakangku. Sosok itu semakin mendekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Ceklek. Suara pintu terbuka. Tantri menampakkan diri dari sana. Di saat yang sama aku langsung menoleh. Sosok itu menghilang. Aku ingat, pikiranku seperti melaju kencang dalam kepala. Aku yakin telah melihat seseorang tadi. Mungkinkah itu hanya imajinasi? Namun bagaimana jika bukan? Kamu kenapa? Tanya Tantri yang sepertinya menangkap ekspresi pucatku. Enggak apa-apa. Ya sudah, buruan mandi, keburu malam. Aku ragu, apakah akan terus melanjutkan mandi atau sebaliknya tidak jadi saja. Tapi kulihat bajuku kembali basah karena berkeringat, dan pasti baunya aduhai sekali. Aku menghela nafas. Mendingan mandi saja daripada nanti menyiksa teman setenda dengan aroma semerbak yang kuhasilkan. Setelahnya aku memasuki kamar mandi,
melakukan ritual mandi secepat kilat. Di dalam sana, lagi-lagi aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku. Aduh, mandi aja masih diintip setan, keluhku dalam hati. Aku ketakutan, namun tetap berusaha bersikap berani, berharap sosok itu tidak mencium rasa takutku. Setelah selesai dalam berpakaian, cepat-cepat aku membuka pintu kamar mandi. Aku melongo, tidak ada siapapun di dalam kamar. Sial, tantri ninggalin aku. Sontak aku melangkahkan kaki setengah berlari, meninggalkan kamar itu secepatnya. Aku berlari menuruni tangga dan mulai mengatur nafas saat mulai berada di lantai bawah lagi. Lorong dalam wisma terlihat sepi, tidak terlihat seorang pun di sana. Kudengar langkah kaki berjalan di lantai atas mendekati tangga. Aduh, aku memaksakan kaki berjalan kembali menuju arah luar. Dan benar saja, langit sudah benar-benar gelap. Kulihat masih ada yang mengantri di depan kamar mandi, meski sudah tidak sebanyak tadi. Mataku menelisik orang-orang, berharap bisa menemukan seseorang yang kukenal. Dahiku berkerut saat menangkap sosok yang sangat kukenal di antara mereka. Dia berada di antrian pertama, depan pintu salah satu kamar mandi. Aku pun menghampirinya. Loh Tan, ngapain kamu di sini? Masih mules ya? Tantri menatapku heran. Ngapain lagi ya, antri mandilah. Mandi lagi? Bukannya kamu sudah mandi ya? Tanyaku memastikan. Gundulmu, aku ini sudah antri dari tadi. Dek, jangan bohong, bukannya kamu udah mandi barengan aku tadi di lantai atas. Kamu yang ngajak malah. Iya, memang tadi aku yang ngajak, tapi kan gak jadi karena lampu di lantai atas mati. Lalu aku balik lagi cari antrian mandi. Kukira kamu ngikutin balik di belakangku tadi. Emang gak jadi ngikutin aku? Aku terdiam. Aku berpikir keras. Aku kembali mengingat-ingat. Dan yang kuingat, aku mengikuti Tantri naik ke lantai atas. Lampu sana juga menyala, meskipun cahayanya temaram. Kalau bukan Tantri, siapa yang aku ikuti tadi? Karena penasaran, aku berjalan kembali ke lorong, mengintip kembali ke arah tangga dari lantai bawah. Yang kulihat di sana memang gelap, tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Aku menepuk pelan kedua pipi dengan telapak tangan. Kudengar suara-suara aneh itu lagi. Aku pun bergegas kembali ke rombongan. Kami menaiki kembali ke atas bak pick up secara bergantian. Aku menatap ke seluruh bagian Wisma Belanda. Di sana, di salah satu jendela, kornea mataku menangkap satu sosok mengintip di balik jendela. Seorang gadis kecil yang pernah kulihat tadi. Gadis asing berwajah cantik, berkulit pucat. Gadis yang memiliki mata biru yang sempat menghipnotisku sesaat. Di mana mata indah itu sudah tidak nampak, berganti cekungan hitam yang kelam dan dalam. Gadis cilik noni Belanda itu tidak punya bola mata. Tersenyum padaku dengan seringnya mengerikan, seraya melambaikan tangan. Kini akan kuceritakan tentang para penunggu bilik kamar mandi di dekat bumi perkemahan. Entah bangunan bilik itu masih ada atau tidak sampai sekarang, aku tidak tahu. Keesokan harinya setelah seharian usai melakukan rentetan kegiatan jumbara sepanjang hari, aku memutuskan untuk mengantri di deret bilik ketiga. Alasannya, kalian bisa tebak dengan mudah. Tentu saja aku tidak mau bertemu dengan noni muda di Wisma Belanda itu lagi. Meski aku tahu bilik mandi berlumut ini tidak kalah seram penampakannya dari tempat sebelumnya. Sialnya lagi, kali ini aku mendapat antrian paling belakang karena baru saja usai piket membersihkan tenda. Di depanku ada salah satu teman sekolahku, Irma namanya. Aku sempat memohon padanya agar membiarkanku mengambil antrian lebih dulu. Tentu saja ditolak mentah-mentah. Namun aku mengajukan permintaan lain agar ia mau menungguku hingga selesai mandi. Irma pun setuju. Kalian pernah kuberitahu bukan kalau aku begitu sensitif dengan hal-hal semacam itu? Nah, orang lain di sini menyadari atau tidak, tapi aku merasa di sekitar sini mulai ramai. Mulai banyak suara dengan temperatur suhu rendah dan aura yang mulai berat. Mengingat senjakala sudah menampakkan wajahnya. Entah bagaimana di tempat kalian menyebutnya sandekala atau sandikolo, surup-surup, yang jelas waktu-waktu ini adalah saat bermain mereka.
Hanya tinggal 6 orang saja. Antrian mandi saat itu juga tidak terlalu banyak. Ya mungkin beberapa peserta sudah ada yang mencicil mandi di siang hari untuk menghindari antrian berkepanjangan. Irma mulai memasuki bilik mandi. Tepat di saat pintu terbuka, kulihat ruang bilik temaram di dalam sana. Bercahayakan lampu petromak yang sudah dinyalakan. Sialnya lagi, mataku menangkap sesuatu tepat di sebelah kanan pintu yang sedang terbuka. Separuh badan lusuh yang entah milik siapa, samar namun yakin itu benar ada. Belum lagi di balik pepohonan yang ada di belakang kami. Bisa kurasakan banyak mata-mata mengintip. Mendadak pikiran rindu kamar mandi rumah. Tiba giliranku, Irma sudah berada di luar, menyuruhku segera masuk ke dalam. Sebelumnya kakiku ragu untuk melangkah. Kepalaku sedikit melongok memastikan. Tidak kulihat lagi separuh badan lusuh itu. Aku tidak merasa lega sama sekali. Kalian akan tahu kenapa. Wes cepat masuk ke dalam. Nungguin apa lagi sih kamu? Keburu makin gelap, tegur Irma kemudian. Tidak mungkin aku ceritakan apa yang kulihat tadi. Bisa-bisa Irma lari tunggang langgang meninggalkanku sendirian. Aku juga tidak mungkin tidak mandi. Badanku sekarang sudah lumayan gatel karena aktivitas padat seharian. Bentar, sabar dululah. Irma juga merasa tidak tenang. Kulihat kepalanya celingak-celinguk menengok sekitar. Tinggal 4 orang. Mungkin hawa negatif yang sudah bertumbuh besar saat ini cukup bisa mempengaruhi Irma. Apalagi aku. Melihat gelagat itu dengan terpaksa kakiku melangkah ke dalam. Beneran ya, aku jangan ditinggal. Ucapku memastikan sebelum akhirnya menutup pintu bilik. Tidak kusangka bilik ketiga ini begitu luas. Tidak seperti kamar mandi pada umumnya. Bahkan untuk berjalan mencapai arah bak mandi dari pintu, membutuhkan 10 langkah mungkin. Tepat di tengah-tengahnya, ada sebuah tangga kayu yang menjulang ke arah ventilasi atap yang ditutup kaca. Ada sedikit bantuan cahaya langit dari atas sana, selain lampu petromak. Karena tidak ada gantungan apapun di pintu maupun di tembok, kugunakan saja tangga itu sebagai penggantung baju dan handuk. Saat tangan mulai bergerak mengguyurkan air, saat itu juga mereka muncul. Dugaanku salah jika di dalam bilik hanya ada satu. Tepat di pojok kanan kiri belakangku ada 2 sosok berdiri di sana. Bagaimana aku bisa tahu saat aku memejamkan mata demi melindungi kornea mata dari aliran air? Di saat itu juga sosok mereka terlihat jelas. Ini bukan seperti kita menghayal atau membayangkan sesuatu. Tapi gambaran itu terbentuk nyata begitu saja, seolah kami memang sedang berhadapan-hadapan langsung. Saat membuka mata, aku melirik sekilas. Benar saja ada sesuatu di belakang sana. Lagi, aku memastikan dengan memejamkan mata, sembari melanjutkan aktivitas membersihkan diri secepatnya. Kedua sosok itu kembali terlihat. Di belakang sebelah kanan ada sosok Kunti, sedang belakang sebelah kiri ada sosok bocah. Kalian tahu tentang hantu Ju-on, urban legend Jepang. Kurang lebih penampakannya seperti itu. Mata gelap, mulut menganga lebar, seolah rahangnya memanjang dan hampir terjatuh. Aku keder dengan penglihatan yang sangat menyeramkan itu. Karena tensi ruangan yang semakin rendah, mereka tahu aku menyadari entitas wujudnya. Kuntilanak itu semakin menyeringai. Bocah bermulut menganga itu semakin membiarkan rahangnya hampir terlepas bergelantungan. Mereka tidak mendekat seperti noni Belanda, tetap terdiam di tempatnya. Namun makin terlihat seram, karena itu berarti tidak akan mudah untuk keluar dari bilik kamar mandi ini. Aku bahkan berjalan mundur untuk mengambil handuk dan memakai pakaian. Terdengar suara wanita terkekeh. Srek, srek. Kali ini terdengar suara rambut yang disisir, namun seperti tersendat beberapa kali. Suara rambut yang disisir lagi. Aku benar-benar berusaha menguatkan hati. Sosok-sosok itu sedikit banyak berhasil menyerang psikis, membuat mereka semakin terlihat nyata. Aku berbalik, berpura-pura tidak melihat. Dengan langkah cepat berjalan menuju pintu. Sialnya lagi pengait kuncinya macet. Mau mati rasanya. Kutarik pengait dan engsel pintu kayu sekuat tenaga hingga terdengar suara gebrakan beberapa kali.
Kini keduanya saling berhadapan. Lebih tepatnya mereka memutar dirinya ke arahku. Terdengar suara hembusan nafas di gendang telinga. Akhirnya, setelah membaca sholawat ke-7, aku berhasil membuka pengait itu. Aku keluar. Aku tengok kanan kiri, tidak ada siapapun. Lagi-lagi aku ditinggal. Sudahlah, bodoh amat, segera kembali ke tenda lebih baik. Brak! Pintu kamar mandi menutup dengan sendirinya. Spontan aku yang terkaget langsung berlari. Ketika melewati tembok jalan keluar barisan bilik kamar mandi, aku menabrak seseorang pemuda seusiaku. Aku yang terpental ke tanah, dia yang mengumpat. Cok! Awalnya pemuda itu terlihat marah karena ku tabrak sedemikian rupa. Namun ekspresinya mendadak berubah saat melihat wajahku yang pucat pasi. Aku sempat terbengong sepersekian menit. Bukan karena terpesona melihat si pemuda layaknya dalam adegan film-film romantis remaja. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat aku pikir yang ku tabrak adalah setan, saking parnonya. Sekali lagi dia menatapku, lalu menatap ke arah belakangku. Tepatnya di deretan bilik kamar mandi, kemudian menatapku lagi. Ia hanya menunjukkan ekspresi wajah yang susah ku mengerti. Ia mengulurkan tangan, namun aku berdiri sendiri sembari memunguti perlengkapan mandiku yang berserakan di tanah. Kamu gak apa-apa? Tanyanya kemudian. Gak apa-apa, maaf gak sengaja nabrak. Kenapa? Habis lihat hantu ya? Entah ia memang bertanya atau hanya sekedar menebak-nebak. Perkataannya cukup membuatku terkesiap. Itu... Lah, itu Mbak Kuntilanak dan hantu bocahnya ngeliatin kita dari sana. Ia mengatakannya sembari tersenyum kecil. Dadaku kembali berdegup kencang. Asem, ucapku lirik. Tidak lama kemudian datang serombongan peserta perempuan Jumbara lain melewati kami, namun berhenti saat melihat pemuda ini. Aji, sapa mereka serentak, sembari tertawa-tawa kecil. Ekspresi mereka malu-malu dan terlihat riang, seolah sedang bertemu dengan seorang idola. Ia membalas dengan anggukan pendek. Aku sendiri merasa awkward melihat pemandangan tersebut. Lalu kembali melihat pemuda yang dipanggil Aji. Kuamati ia dari bawah sampai atas dan baru kusadari si Aji ini memang good looking. Nanti perform main gitar lagi kan? Tanya salah seorang perempuan berambut panjang yang wajahnya lumayan. Lihat saja nanti. Perform ya Ji, nanti kita semua pasti lihat. Permainan gitarmu keren banget soalnya. Ujar si gadis berambut panjang dengan nada sedikit manja. Aku seperti mau muntah mendengarnya. Kali ini Aji hanya tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu rombongan gadis-gadis itu berjalan meninggalkan kami ke arah bilik kamar mandi, sembari tertawa cekikikan. Kini aku memandang Aji lekat dengan mimik penasaran. Aji yang melihat ekspresiku menyipitkan mata. Apa? Kamu bisa lihat kan? Tanyaku penasaran. Lihat apa? Aku menoleh ke arah kanan dan kiri. Sedikit mendekatkan diri, Aji melangkah mundur karena risih. Demit, bisikku kemudian. Iyo kan? Tiba-tiba Aji tertawa begitu saja, lalu kembali menjulurkan tangan. Aku Aji, dari SMP 9. Ini adalah awal mula perkenalanku dengan salah satu teman indigo di kebun jengkol. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.